Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda melihat video ini, ya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena harusnya tema kali ini adalah tema untuk live sharing ilmu Laskar SEO episode kelima. Namun kalau memang video ini yang tayang, berarti saya masih ada ya satu hal yang harus saya kerjakan ya. Bukan dikerjakan sih, jadi saya ada sedikit musibah ya, ayah saya masuk rumah sakit. Ya, saya juga mohon doa dari teman-teman semua. Ya, jadi kalau misalnya memang saya sih inginnya saat besok ya, ini saya rekam di hari Selasa, besok hari Rabu semuanya sudah beres gitu ya, sudah bisa pulang dan sudah bisa live kembali. Tapi kalau memang terpaksa tidak bisa, maka video inilah yang akan saya tayangkan. Oke, ini seperti janji saya minggu kemarin, kali ini sharing ilmu Laskar SEO episode 5 tentang UAS SEO hijau semua, begini caranya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, ya sekali lagi kalau video ini yang tayang berarti live episode 5 tidak diadakan ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau bertanya bisa bertanya di kolom komentar YouTube. Ya langsung di kolom komentar YouTube aja, tidak masalah. Nanti insya Allah kalau saya senggang saya akan langsung balas. Oke, ini ada sebenarnya untuk UAS SEO sendiri di bawahnya kan sudah ada ya. Ini saya buka website saya, ini saya tadi tes ya coba. Ini belum ada artikelnya nih. Saya coba kemudian fokus ini keywordnya ya kita taruh di sini, maka di bawahnya nanti akan ada namanya SEO analisis. Ya, jadi katanya kalau SEO analisis UAS kita hijau semua itu udah bagus banget untuk SEO. Ya, namun sebenarnya saya sendiri nggak pakai acuan itu. Ya, sebenarnya saya sendiri nggak pakai acuan itu. Tapi kalau teman-teman mau pakai acuan ini pun tidak ada salahnya sih, tidak masalah. Ya, tidak ada salahnya. Jadi boleh diikuti. Tapi kalau misalkan ada beberapa poin sih yang saya nggak sepakat gitu dengan UAS SEO. Tapi nggak masalah. Dan banyak juga praktisi-praktisi atau pakar-pakar SEO lainnya yang menggunakan ini dan menjadikan UAS analisis ini ya, SEO analisis dari UAS ini adalah acuan SEO on page dari kontennya. Gitu ya. Jadi teman-teman juga tetap bisa menggunakan SEO analisis UAS ini. Oke, bagi yang belum mendownload atau menginstal plugin UAS SEO di WordPress-nya silakan diinstal dulu. Karena nanti ketika masuk, mana Mas Devri kok nggak ada UAS SEO-nya. Jadi ini perlu diinstal dulu ya di menu plugin, kemudian install UAS SEO-nya. Nanti masuk ini adalah di post atau page sama saja. Kalau apa tadi diinstal, masuk ke post atau page nanti akan ketemu di bawahnya menu UAS SEO seperti ini. Nah, ini fokus keypress-nya adalah keyword yang kita targetkan. Jadi di sini diisi. Dan sebenarnya untuk UAS SEO sendiri ya, kalau mau jadi hijau semua, nah ini kita klik di sini ya, SEO analisisnya. Kalau mau hijau semua sebenarnya di sini sudah diberitahu nih, apa saja sih yang harus kita perbaiki gitu kan. Nah, ini merah-merah ini kan perlu diperbaiki. Ini karena kontennya juga belum ada, jadi di bawah sininya sedikit nih. Ini salah satu konten saya nih yang dituliskan juga oleh tim saya. Ini ya, ini udah ada lumayan. Ini lebih banyak nih analisisnya. Ini tentang cara membuat website toko online, baru tayang di hari Senin kemarin. Oke, jadi ini keywordnya yang saya targetkan adalah cara membuat website toko online. Kemudian, nah ini yang akan kita bedah ya. Ini masih ada 3 yang merah, kemudian 2 yang kuning. 2 yang kuning ini berarti menurut UAS masih bisa diperbaiki lagi. Kalau yang merah ini harus segera diperbaiki ya. Berarti ini kurang banget gitu kan. Kalau yang kuning masih perlu perbaikan lah. Oke, dan ini hijau semua, ini berarti sudah bagus, seperti itu. Kita akan bahas mungkin dari atas dulu ya, dari yang merah-merah dulu. Nah, kemungkinan besar juga nanti kalau teman-teman menulis konten, yang menulis konten di atas ini, nanti pun keterangannya ya mungkin akan berbeda. Karena setiap konten kan pasti akan beda ya, mana kurang, mana lebihnya itu juga pasti akan berbeda-beda. Jadi sebenarnya tinggal diikuti saja. Oke, kita mulai dari yang atas mungkin ya. Tentang ini ada namanya outbound link. Oke, ini outbound link. Nah, ini nggak bisa sebentar. Saya perbesar sedikit. Ini. Oke. Nah, ini ya ada namanya
Di problem ada outbound link. Oke, apa sih outbound link ini? Outbound link ini merupakan adalah tautan keluar ya. Jadi kalau dari versi Yoast-nya sendiri, dia maunya dari artikel kita memberikan link yang menuju ke website lain. Ya, jadi memberikan outbound link ke website lain. Gitu ya. Jadi misalkan ini kata kuncinya adalah cara membuat website toko online. Misalkan saya di sini misalkan ya ada kata web atau ada kata WordPress gitu kan. Saya ngasih link nih ke website lain, tinggal di blok saja keluar, kemudian masukkan link di sini ya. Misalkan saya kasih kemana gitu kan, ke wordpress.com misalkan seperti itu. Ya. Ya misalkan seperti itu. Itu yang Yoast mau, tapi saya di sini saya nggak pakai ya. Itu yang Yoast SEO mau. Jadi untuk yang pertama tadi, untuk masalah apa namanya tadi, outbound link, seperti itu ya. Maunya konten kita ada memberikan link ke website lain. Ya, misalkan kalau bisa berikan outbound linknya atau berikan link keluarnya ke website-website yang sudah authority-nya bagus. Misalkan tadi ke WordPress-nya gitu kan, atau ke Wikipedia atau semacamnya lah, yang intinya authority websitenya sudah cukup bagus gitu ya. Kemudian jangan sekali-kali memberikan outbound link yang sesuai dengan kata kunci yang kita targetkan. Misalkan di sini saya menargetkan kata kunci cara membuat website toko online, misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini ada kata-kata cara membuat website toko online, mana nih? Ada nggak nih? Misalkan di sini ada kata-kata cara membuat website toko online, mana nih? Nah, ini misalkan nih ada kata cara membuat website toko online. Ini saya blok, kemudian saya berikan link ke website lain gitu. Ini nggak boleh banget ya. Jadi untuk outbound link sendiri Anda boleh berikan, tapi jangan diberikan yang sesuai dengan kata kunci yang Anda targetkan. Jadi kata-kata lain lah yang bukan kata kunci yang Anda targetkan. Kira-kira seperti itu sih penjelasannya. Sekali lagi nanti kalau misalkan memang ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini ada namanya keyword density. Ya. Di sini dikatakan, jadi sekali lagi ya, mungkin akan beda-beda ya, mungkin keterangannya akan beda-beda. Jadi di sini dikatakan density ya, kepadatan frasa kata kunci ditemukan hanya 1 kali katanya. Itu kurang sekali. Jadi disarankan minimal 3 kali untuk teks dengan panjang ini. Fokus pada frasa kunci Anda. Jadi si Yoast di sini mengatakan, ya, nanti mungkin untuk konten Anda akan berbeda ya. Yoast mengatakan dia hanya menemukan pengulangan kata kunci di dalam konten saya hanya 1 kali, yang menuliskan kata-kata cara membuat website toko online. Ya ini, yang menuliskan cara membuat website toko online di dalam artikelnya atau di dalam body kontennya hanya ada 1 kali pengulangan, dan dia menyarankan minimal harus ada 3 kali pengulangan gitu. Jadi bagaimana cara agar dia hijau di sini? Ya udah, kita tulis lagi di sini. Tadi katanya baru ada 1 kali, berarti kita tambahkan 2 di sini. Ya sisipkanlah di mana gitu tempatnya, tapi jangan asal sisipkan, tapi yang benar-benar nyambung ya. Jangan misalkan tiba-tiba di sini nggak nyambung ya Anda tulis langsung cara membuat toko online misalkan di sini. Kan nggak nyambung. Cari yang kira-kira bisa nyambung, Anda tuliskan cara membuat toko online gitu kan. Cara membuat website toko online ya, maksud saya seperti itu. Sampai 2 tadi, disarankan kan 3 minimal. Itu seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah dibuat di sana, itu nanti di sini akan otomatis akan hijau. Ya sekali lagi, kalau misalkan nanti bingung maksudnya seperti apa sih Mas Devli, silakan tanyakan di kolom komentar. Kemudian yang berikutnya adalah press in subheading ya. Nah, subheading nih. Ini adalah frase unik dalam heading ya. Gunakan lebih banyak frase kunci atau sinonim dalam H2 dan H3. Ini apalagi nih maksudnya. Jadi kalau di apa namanya? Di WordPress sendiri atau di website ada namanya kan judul satu ya di atas, kemudian ada subjudul. Subjudul 1, subjudul 2 gitu kan ya. Ya, si Yoast SEO sendiri menyarankan ya kita harus membuat nih ya heading 2 dengan heading 3 yang ada kata kunci yang kita targetkan di dalamnya. Seperti itu.
Jadi misalkan ini tadi kata kuncinya adalah cara membuat website toko online tanpa coding, maka kita cari di sini di mana nih ada subheading, kita tuliskan seperti itu. Subheading tuh jadinya nanti seperti ini nih, jadi dia lebih besar ya. Nah, seperti ini kan lebih besar tuh menggunakan heading 3. Misalkan saya mau di sini, mana nih? Nah, ini. Misalkan di sini kan ya, di sini ada ini sebenarnya sudah subheading 3, tapi di sini kan tidak ada kata kuncinya. Jadi si Yowa sendiri maunya di sini ada kata kunci gitu, cara membuat website toko online. Misalkan saya taruh di sini, kita buat baru. Ini sudah versi terbaru ya. Sudah versi terbaru dari WordPress-nya, cara menulisnya seperti ini. Kalau masih pakai pakai versi lama mungkin akan sedikit berbeda. Kalau versi baru tinggal di sini klik plus, kemudian di sini ada heading ya. Misalkan kita tulis, nah ini heading 2. Nah ini kita tinggal pilih. Jadi dia tadi minta harus ada satu yang ada heading 2-nya dan harus ada satu yang ada heading 3-nya. Misalkan di sini adalah apa ya? Komponen cara ini masih tidak tertulis nih. Sorry, ini kenapa jadi seperti ini? Oke, ini caps lock-nya lah. Ini misalkan saya tulis, nah, komponen cara membuat website, hanya misalkan ya, toko online. Nah, misalkan seperti itu. Jadi dia mau ada heading 2 yang menggunakan kata kunci di dalamnya. Kemudian yang ada heading 3. Nanti cari lagi nih. Kita harus buat lagi satu lagi yang heading 3 dengan kata kunci di dalamnya ya. Seperti ini kata kunci di dalamnya. Itu yang mereka mau, tapi saya nggak gunakan itu. Sekali lagi ini saya hapus deh. Ya, yang Yos mau seperti itu. Nanti kalau Anda sudah buat kata kunci dengan heading 2 seperti tadi, kemudian buat dengan heading 3, jangan berdekatan ya. Namanya heading kan dia judul kedua gitu ya, judul kedua dan judul ketiga. Maka seperti inilah. Jadi ada heading, kemudian di bawahnya ada tulisan harus. Ya, jangan numpuk-numpuk heading semua tapi di bawahnya tidak ada tulisannya. Itu juga nanti akan kurang bagus. Gitu ya. Jadi setiap subjudul harus ada penjelasan di bawahnya seperti itu. Oke, itu yang ketiga ya. Dia harus ada subheadingnya. Itu yang si Yoas mau. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Ini adalah KeyPress length ya, panjangnya nih. Jadi kalau ini adalah panjang frase. Jadi frase unik terdiri dari 5 kata. Ini kata kunci saya kan terdiri dari 5 kata. Cara membuat website toko online ya. Cara 1, membuat 2, website 3, toko 4, online 5. Nah, itu lebih dari maksimal 4 kata. Jadi si Yoa sendiri menyarankan Anda untuk menuliskan di sini ya, atau menargetkan kata kunci itu jangan sampai sebanyak ini, jangan sampai 5 kata. Cukup 4 kata saja. Misalkan kita buat cara membuat toko online gitu ya, ini kita hapus jadi 4 kata, atau cara membuat website 3 kata. Nah, dia tidak menyarankan untuk kata kunci yang terlalu panjang seperti ini, yaitu cara membuat website toko online. Ya, padahal saya sendiri maunya memang mau menargetkan yang seperti ini gitu ya, 5 kata seperti ini. Gitu sih. Jadi kalau misalkan ini mau dibuat hijau, yang ini ya, maka kita ganti kata kunci yang kita targetkannya mungkin jadi cara membuat website atau jadi cara membuat toko online 4 kata gitu ya. Cara membuat website 3 kata. Jadi dia nggak boleh lebih dari 5 kata. Gitu. Kemudian ini ada lagi ya. Ini maksudnya adalah frase unik yang sebelumnya digunakan. Jadi kurang lebihnya adalah saya katanya sudah pernah menargetkan kata kunci seperti ini ya. Jadi lebih dari sekali ya. Jadi dia menyarankan jangan menggunakan kata kunci ini lagi. Jadi dia menyarankan coba cari kata kunci lainnya. Karena katanya saya di artikel lainnya sudah pernah menargetkan kata kunci ini. Maka benar-benar harus diganti tadi ya. Tadi satu adalah ini terlalu panjang 5 kata, kemudian yang kedua katanya saya sudah pernah menargetkan kata kunci ini di artikel sebelumnya gitu. Jadi dia menyarankan coba pakai kata kunci yang lainnya. Itu sih kurang lebihnya. Jadi kalau ini udah diganti, tadi jadi 4 kata, kemudian tidak ada lagi pernah saya targetkan gitu ya, kata kunci baru, maka nanti ini juga akan hijau, 2 ini, gitu. Oke,
Kemudian ini yang sudah hijau ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang sudah hijau, ini juga saya akan bahas. Ini kenapa hijau? Yang pertama adalah internal link. Ya, jadi si Yoas sendiri menyarankan di dalam body artikel kita itu harus ada internal link atau link yang jika diklik mengarah ke halaman lain dari website yang sama. Di sini saya buat di mana? Di sini saya buat itu bukan saya sih yang nulis ini ya. Ini adalah buatan tim saya. Saya hanya masukkan videonya saja di sini. Ini. Nah, ini. Grup sharing ilmu Laskar SEO kan grup SEAL. Kemudian cara membuat website part 1, klik di sini. Ketika Anda klik ini atau klik yang atas, maka Anda akan beralih ke halaman lain dari website saya, website yang sama. Itu maksudnya internal link tadi. Oke, kita lanjut. Kemudian lagi ini ya. Nah, oke, press in introduction. Nah, kemudian ini adalah frase unik dalam pendahuluan. Artinya adalah kata kunci di atas, di paragraf awal atau di awal-awal tulisan. Ya, ini maksudnya kurang lebihnya seperti itu. Kenapa ini jadi hijau? Karena saya juga menuliskan ini ya, kata kunci saya tadi. Ini paling atas, ini kan paragraf pertama, kata kunci saya tuliskan cara membuat website toko online. Ya, maka dia tadi jadi hijau. Ini juga disarankan oleh Yoas SEO. Itu ya. Kita lanjut lagi. Kemudian, nah ini ya, kayak press in meta description. Nah, artinya apa? Artinya ada kata kunci di dalam meta description-nya. Ya, ya kata kunci atau sinonim sih. Dia menyarankan kata kunci atau sinonim harus ada di meta description. Meta description ini di mana? Meta description ini adanya di sini. Ini sudah jelas, ini juga kolom yang disediakan oleh Yoast SEO-nya. Di sini saya tulis ya, cara membuat website toko online. Itu maka jadi hijau. Nanti kalau misalkan meta description teman-teman jadinya merah gitu kan ya. Berarti teman-teman tinggal masukkan saja di sini kata kuncinya. Oke. Kemudian lagi kita lanjut tadi di sini, kemudian ini ya. Panjangnya meta description ini sudah bagus ya. Panjang meta deskripsi. Ya karena apa? Karena di sini kan juga sebenarnya si Yoast sendiri sudah kasih kita ini ya. Ini ada acuannya. Kalau dia hijau berarti sudah bagus, maka tadi di bawah bagus. Nanti kalau dianya merah ini akan jadi berubah nih. Coba kita tes ya. Nah, ini jadi ungu, jadi dan kalau jadi merah sebentar. Nih. Kamu jadi merah-merah nih. Oke, seperti ini nih jadinya kuning, coba kita lihat. Tuh ya. Ini jadi kuning di sininya. Karena memang tadi harus Ini ya meta description length nih. Ini tadi kan disarankan nih 156 karakter. Tadi saya tambahkan sehingga jadi kuning. Oke, kita balikan kembali. Nah, ini jadi hijau. Intinya adalah ini aja nih. Ini sudah ada acuannya dari si Yoast-nya, jadi Anda harus membuat ini menjadi hijau. Oke, ini sudah balik ya. Tadi dia masuk ke atas ini, sekarang dia sudah kembali. Kemudian image ya, ALT attributes. Ini apa lagi? Oke. Jadi si Yoast menyarankan Anda memberikan alternatif teks pada foto Anda. Di sini saya kayaknya tim saya nggak masukkan foto ya. Sebentar saya cari dulu. Oke, di sini nggak ada foto sih sebenarnya. Tapi fotonya itu dimasukkan di sebentar. Dia masukkan di mana fotonya nih? Oke, nah tim saya masukkan fotonya di sini nih. Jadi setiap foto itu harus ada alternatif teksnya. Contoh lah ya. Misalkan saya masukkan fotonya di sini deh. Misalkan. Nah, ini juga karena baru dibuat dan belum saya edit lagi sebenarnya. Ini baru dibuat kontennya dan belum saya koreksi lagi nih. Oke, contoh ini ya. Ini cara membuat token lah ini betul. Oke, sorry kita ulangi. Kita ulangi. Jadi setiap
kali Anda mau memasukkan si fotonya tadi, mana ini? Ya, kemudian kita media ini ya. Nah, di sini kok nggak ada sih? Nah, ini. Ayo saya SEO. Oh, foto yang tadi hilang. Sebentar. Ini kita delete dulu deh. Oke, nah ini saya masukkan lagi di sini deh. Kita masukkan foto di sini. Select image, media. Nah, ini ya. Nah, ketika teman-teman mengupload foto ya, kalau upload kan di sini gitu ya, atau mengambil foto yang di media ya, tinggal diklik, nanti di sebelah kanan sini ada namanya alternative text. Nah, di sini masukkan juga kata kunci ya. Jadi ini yang Yoast SEO mau. Kalau ini tidak kita masukkan, nanti yang di bawah tadi akan jadi merah. Nah, ini makanya harus dimasukkan nih alternative text-nya. Oke, jadi ketika masukkan tadinya ini akan kosong ya. Tadinya ini kosong, hanya ada title-nya aja, tapi kita masukkan, kalau bisa masukkan kata kunci di dalam sini, kemudian kita create new gallery ya, insert. Nah, ini sudah masuk di sini. Oke, sebentar. Nah, ini sudah ya. Ini sudah nih. Ya, jadi seperti itu. Sebelum kita memasukkan video atau sebelum kita memasukkan foto ya, tadi ada alternatif teksnya harus diisi dulu. Gitu. Jadi di bawah tadinya akan menjadi hijau. Ini ya. Kemudian ini, oke, teks panjang teksnya ya. Ini ya panjang teks. Teks saya di sini berisi 1048 kata. Ini udah bagus banget. Gimana sih meriksanya atau cara melihatnya apakah ini sudah berapa banyak gitu kan? Tinggal klik ini aja nih, yang di atas informasi. Nah, ini ya word-nya 1039. Saya kurang paham sih si Yoast ini menyarankan sampai berapa gitu ya. Tapi di sini saya atau tim saya menuliskan sebanyak 1039 kata. Kata ya, bukannya karakter. Karakternya 7476. Tapi di sini yang lebih dinilai adalah kata, jumlah kata. Ya, 1039. Nah, si Yoast sendiri menganggap ini sudah sangat bagus gitu ya. Ini sudah sangat bagus. Tuh, jadi kalau misalkan di sini nanti punya Anda, oh ternyata jelek nih ya, panjang teksnya kurang, maka Anda tinggal tambahkan aja. Misalkan tadi Anda hanya nulis 100 kata gitu ya, dianggap kurang, jadi merah, nah ya maka Anda harus membuat atau menambahkan jumlah kata sampai ini jadi hijau. Saya kurang tahu sih si Yoast ini menyarankannya berapa kata gitu ya. Oke, karena di sini sudah hijau, kita lanjut ke yang bawahnya lagi. Ini adalah kata kunci dalam ini di title ya, di judul ya. Jadi ini kata kunci di judulnya. Fokus muncul di awal judul SEO. Oke. Jadi kalau yang ini ya, kata kuncinya ada di judulnya ya. Nah, ini juga saya kurang paham apakah si Yoast ini melihat judul yang ada di atas ini atau dia melihat judul yang ada di meta title. Tapi karena saya sendiri di sini judul di atas dan judul di meta title-nya kurang lebih sama, dan keduanya tadi kata kuncinya ada di depan ya. Kata kuncinya ada di depan. Jadi kata kuncinya duluan baru kata-kata tambahan nih, tanpa coding tutorial 2021. Kata kuncinya adalah cara membuat website toko online. Gitu. Kalau nggak salah sih dia judul yang atas sih kalau nggak salah ya. Tapi memang kalau cara saya sendiri keduanya harus ya, harus ada kata kunci dan saya utamakan kata kunci dulu baru kata-kata lain. Baik yang di ini ya, ini untuk meta title maupun untuk judul yang paling atas tadi, maupun judul yang ini. Itu juga saya sarankan kata kuncinya dulu di depan atau ini malah saya tulis hanya kata kuncinya aja. Baru kalau mau tambahkan kata-kata di belakangnya itu silakan. Seperti itu sih.
Jadi kalau nanti teman-teman itu di poin yang tadi masih merah, ya silakan tulis kata kunci di judulnya, baik di judul paling atas maupun di judul SEO title tadi untuk meta title-nya. Kemudian ini SEO title panjangnya juga ini ya. Ini sudah bagus. Ini juga sama seperti tadi. Acuan dari meta description-nya yang hijau tadi ya. Kalau yang SEO title ini di atas. Jadi kalau ini kita tambahkan lagi, tadi ini juga akan berubah nih. Coba saya tambahkan. Ini jadi, nah ini jadi merah. Coba kita lihat. Naik nggak dia? Nah ini naik ya. Nah ini, ya jadi merah. Padahal tadi sudah hijau kan. Ini jadi naik ke merah. Nah, jadi kalau itu merah, tinggal dikurangi aja. Atau mungkin kurang, kalau misalkan kurang, ya tinggal ditambah. Seperti itu ya. Ini saya sudah kembalikan lagi, maka ini sudah jadi hijau lagi. Kemudian yang terakhir adalah keypress in Slack ya. Ini adalah URL sih, itu ngeditnya adalah di sini Slack. Jadi di sini Yoa sendiri maunya URL Anda adalah ada kata kuncinya gitu di dalamnya. Ini dalam hal ini saya kata kuncinya adalah cara membuat website toko online. Ini ada kata kunci di dalam URL walaupun ada tambahan kata sendiri. Karena sebenarnya saya sudah pernah membuat artikel tentang cara membuat website toko online tapi sudah lama sekali. Maka saya tambahkan lagi di belakangnya nih biar nggak bentrok gitu ya. Tapi intinya adalah si Yowas maunya ini ada apa namanya? Ada kata kunci lah di sini. Ya. Kurang lebih seperti itu sih kalau Anda mengikuti semua di sini maka si UAS Anda kan hijau semua. Ya tapi pun itu nggak jadi acuan tiba-tiba kalau ini hijau semua Anda langsung masuk ke halaman satu Google, nggak seperti itu juga karena ada beberapa poin lagi yang perlu kita optimasi seperti websitenya kan kita nggak tahu ya SEO on page websitenya sudah bagus atau belum, kemudian ada beberapa keyword yang memang persaingan cukup tinggi ya harus di backlink gitu kan ya. Ya mungkin itu saja sih dari saya. Ini sudah 27 menit ya, nggak terasa. Oke, ya mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau misalkan sekali lagi ada yang mau ditanyakan atau bingung, silakan isi di kolom komentar YouTube. Ya mohon maaf juga saat ini saya tidak bisa menampilkan wajah saya ya, karena memang posisi saya sedang tidak di tempat yang enak lah untuk bikin video. Karena juga lagi di luar, tidak lagi di rumah. Oke, sekali lagi saya mohon maaf karena harusnya ini kita adakan live ya SEL session atau episode 5 tapi ternyata kita tidak bisa melakukan live karena ada satu musibah ya. Sekali lagi saya mohon doa untuk ayah saya agar segera pulih ya, agar cepat sembuh karena saat ini posisinya masih dirawat di rumah sakit. Kemarin hari Minggu baru selesai dioperasi. Ya terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.